Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwana Pasang dan teman saya Gracelita Elisa Samara. Perkenalkan, nama saya Rizwana Pasang, NIM 2001402023. Perkenalkan, nama saya Gracelita Elisa Samara dengan NIM 2001402005. Di video ini kami akan membahas tentang konsep, penjelasan, dan contoh soal hiperbola. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu hiperbola. Dalam matematika, hiperbola definisikan sebagai kurva yang terbentuk dari perpotongan dua kerucut yang saling berhadapan dengan sebuah bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Nah, dapat dilihat di samping ilustrasi dari hiperbola. Selain itu, hiperbola didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang selisih jaraknya dari dua titik tertentu selalu sama. Kedua titik tersebut dinamakan fokus atau titik api dari hiperbola. Jadi, di sini ada gambar hiperbola. Ini adalah gambar hiperbola. Setiap titik yang terletak pada hiperbola, selisih jaraknya terhadap dua titik fokus itu selalu sama. Dan hiperbola merupakan salah satu irisan kerucut yang diperoleh dengan memotong kedua selimut kerucut, yaitu selimut bagian atas dan selimut bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan lihat unsur-unsur dari hiperbola. Yang pertama adalah fokus atau titik api. Di gambar ini kita dapat melihat bahwa yang berwarna hijau ini merupakan hiperbola. Jadi yang berwarna hijau ini merupakan hiperbola, dan titik fokus atau titik api itu terletak pada titik F1 ini dan titik F2. Jadi fokus atau titik api itu terletak pada F1 dan F2. Selanjutnya adalah titik pusat. Nah, titik pusat pada hiperbola itu terletak pada titik O ini yang ada di tengah. Ini merupakan titik pusat. Selanjutnya, titik puncak. Nah, titik puncak pada hiperbola ini ada dua, yaitu titik A dan titik B. Jadi, titik A dan titik B ini merupakan titik puncak. Selanjutnya adalah sumbu utama atau sumbu transversal yang melalui kedua titik fokus. Jadi, garis Y yang berwarna merah di tengah ini yang melalui titik fokus, yang melalui kedua titik fokus ini merupakan sumbu utama. Selanjutnya adalah sumbu sekawan atau sumbu konjugasi, yaitu sumbu yang tegak lurus sumbu utama dan melalui titik pusat. Jadi garis yang berwarna biru di tengah ini merupakan sumbu sekawan. Selanjutnya adalah sumbu nyata. Nah, sumbu nyata itu terletak antara jarak AB. Jadi sumbu nyata itu merupakan panjang dari AB. Selanjutnya adalah latus rektum. Nah, latus rektum adalah garis busur terpendek yang melalui titik fokus. Jadi bila digambarkan, latus rektum terletak di sini. Garis busur terpendek yang melalui titik fokus. Selanjutnya adalah direktris. Direktris yaitu garis K yang berwarna ungu ini dan garis L. Selanjutnya adalah eksentrisitas, dan yang terakhir adalah asimtot. Asimtot adalah garis lurus yang akan didekati oleh sebuah kurva di titik jauh tak hingga. Jadi sebuah garis lurus yang akan didekati oleh sebuah kurva yang jauh di titik tak hingga. Jadi asimtot di sini adalah garis M dan garis N. Baik, di sini saya Gracelita akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk hiperbola. Di sini bentuk hiperbola dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pertama bentuk hiperbola horizontal dan bentuk hiperbola vertikal. Dengan melihat pembedanya yaitu berdasarkan sumbu utamanya. Berdasarkan gambar ini, bentuk hiperbola horizontal itu memiliki sumbu utamanya yaitu memanjang ke samping
yang melalui titik puncak dan titik pusat. Berbeda dengan bentuk hiperbola vertikal. Jika bentuk bola hiperbola vertikal ini, bentuk sumbu utamanya itu tegak ke atas, tetapi juga melalui titik puncak dan titik pusat. Oke, selanjutnya mari kita lihat rumus-rumus persamaan hiperbola. Jadi bentuk rumusnya begini. Yang pertama, di sini bentuk umum persamaan hiperbola horizontal. Rumusnya yaitu X kurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Di sini berbeda dengan elips yang sebelumnya. Jika elips itu ditambah, tetapi pada hiperbola dikurang. Dan di sini juga ada rumus bentuk umum persamaan vertikal. Rumusnya itu yaitu Y kurang K kuadrat per A kuadrat dikurang X kurang H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang menjadi pembeda antara horizontal dan vertikal yaitu dilihat dari sini, yaitu pada horizontal X kurang H kuadrat berpasangan dengan A kuadrat, sedangkan pada vertikal Y kurang K kuadrat berpasangan dengan A kuadrat. Selanjutnya pada rumus pusat yang pertama ini, rumusnya pada horizontal H dan K. Pada vertikal pun juga begitu, H, K. H itu adalah absis dan K itu adalah koordinat dari suatu titik koordinat. Selanjutnya rumus puncak yaitu pada hiperbola horizontal yaitu H plus minus A, K, dan pada vertikal H, K plus minus A. Jadi kebalik ya. Jika pada fokus rumusnya H plus minus J, K, dan pada vertikal H, K plus minus J. Jadi ketiga ini, pusat, puncak, dan fokus itu sangat familiar dengan persamaan elips juga ya. Selanjutnya itu rumus persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nilai H itu dilihat dari pusat ini, jadi X sama dengan H dan Y sama dengan K. Begitupun pada hiperbola vertikal, sama, yaitu X sama dengan H dan Y sama dengan K. Pada sumbu, rumus panjang sumbu nyata yaitu 2 kali A untuk kedua jenis hiperbola. Pada sumbu imajiner 2 kali B pada kedua sumbu hiperbola. Nanti kita lihat hubungan antara A, B, dan C ya. Selanjutnya rumus direktris yaitu X sama dengan H plus minus A kuadrat per C. Dan pada hiperbola vertikal rumusnya Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Rumus latus rectum yaitu 2B kuadrat per A sama juga dengan vertikal 2B kuadrat per A. Rumus eksentrisitas yaitu pada horizontal C per A, begitupun juga pada vertikal C per A. Rumus pada persamaan asiptot yaitu pada horizontal Y kurang K sama dengan plus minus B per A dikali X kurang H. Kenapa di sini ada plus minus? Karena persamaan asimptot ada 2 garis, maka ada rumus terdapat juga plus minus. Pada hiperbola vertikal, rumus persamaan asimptotnya yaitu Y kurang K sama dengan plus minus kebalikan dari horizontal yaitu A per B dikali X kurang H. Sekarang kita lihat
hubungan antara A, B, dan C. Pembahasan yang tadi yaitu jika hubungan A, B, dan C yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berbeda pada elips. Di sini ditambah pada horizontal, sedangkan elips dikurang. Kenapa? Karena A itu selalu lebih panjang dari B dan C. Dan pada hiperbola, C lebih panjang dari A dan B. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu menentukan persamaan hiperbola jika diketahui unsur-unsurnya. Contoh, tentukan persamaan hiperbola dengan titik fokus minus 1, minus 5 dan minus 1,7 serta panjang sumbu imajiner 4 satuan. Sebelumnya, kita terlebih dahulu menentukan apakah ini merupakan persamaan hiperbola vertikal atau horizontal. Nah, untuk menentukan kita lihat nilai H dan K-nya. Jika nilai H-nya sama, maka dia merupakan hiperbola vertikal. Namun jika nilai K-nya yang sama, maka itu merupakan hiperbola horizontal. Dilihat pada soal ini, yang sama adalah nilai H-nya, yaitu minus 1. Maka dapat diketahui bahwa ini merupakan hiperbola vertikal. Jadi sudah diketahui tadi nilai H-nya itu sama dengan minus 1. Nah, sedangkan minus 5 dan 7 ini merupakan nilai K plus minus C. Maka untuk menentukan nilai C-nya kita dapat masukkan ke dalam rumus K ditambah C sama dengan 7. Untuk plus kita masukkan nilai paling besar, dan K dikurang C sama dengan minus 5. Lalu kita eliminasi, maka C dikurang minus C itu sama dengan 2C. 7 dikurang minus 5 itu 12, jadi 2C sama dengan 12. Maka nilai C sama dengan 6. Selanjutnya, kita mencari nilai K dengan cara memasukkan nilai C yang telah didapatkan ke dalam salah satu persamaan ini. Nah, di sini kita menggunakan K ditambah C sama dengan 7. Maka K ditambah 6 sama dengan 7. Jadi K sama dengan 7 dikurang 6 yaitu 1. Nah, pada soal ini juga dikatakan bahwa panjang sumbu imajiner itu sama dengan 4 satuan. Jadi panjang sumbu imajiner itu adalah 2B. Maka 2B itu sama dengan 4. Jadi B sama dengan 2. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A dengan menggunakan hubungan A, B, dan C. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan nilainya. C kuadrat jadi C itu sama dengan 6, jadi 6 kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2 kuadrat. 6 kuadrat itu 36 sama dengan A kuadrat ditambah 4. Jadi 36 dikurang 4 sama dengan A kuadrat. Jadi nilai A kuadrat adalah 32. Selanjutnya kita memasukkan nilai H, C, K, B, dan A tersebut ke dalam persamaan hiperbola vertikal. Jadi kita masukkan nilainya. Y dikurang K-nya tadi 1, Y dikurang 1 kuadrat per A kuadratnya 32 per 32, X dikurang X ditambah 1. Mengapa ditambah 1? Karena nilai H-nya di sini adalah minus 1. Berarti X dikurang minus 1 atau X ditambah 1 kuadrat. Dan nilai B kuadratnya adalah 4. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas dengan KPK dari 32 dan 4, yaitu 128. Jadi 128 dibagi 32 yaitu 4 dikali Y dikurang 1 kuadrat. Dikurang 128 dibagi 4 adalah 32 dikali X ditambah 1 kuadrat sama dengan 128 dikali 1 yaitu 128. Lalu kita jabarkan 4 dikali, kita jabarkan nilai Y dikurang 1 kuadrat menjadi Y kuadrat dikurang 2Y ditambah 1 dikurang 32. Kita jabarkan juga nilai X ditambah 1 kuadrat menjadi X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 128. Lalu kita kalikan ke dalam kurung. Jadi 4 kali Y kuadrat 4Y kuadrat, 4 dikali minus 2Y minus 8Y, 4 dikali 1 jadi positif 4 dikurang minus 32X kuadrat berarti minus 32X kuadrat
minus 32 dikali 2x minus 64x, minus 32 dikali 1 minus 32, dikurang 128 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya yaitu 4y kuadrat dikurang 32x kuadrat dikurang 8y dikurang 6x kuadrat dikurang 156 sama dengan 0. Contoh selanjutnya adalah menentukan unsur-unsur hiperbola jika diketahui persamaannya. Contoh, diberikan persamaan hiperbola x dikurang 2 kuadrat per 16 dikurang y ditambah 1 kuadrat per 9 sama dengan 1. Tentukan koordinat titik pusat, puncak, fokus, dan persamaan garis asintotnya. Nah, terlebih dahulu kita menentukan apakah ini merupakan persamaan hiperbola vertikal atau persamaan hiperbola horizontal. Jadi perlu diingat bahwa jika yang di depan adalah x, maka itu merupakan hiperbola horizontal. Namun jika yang di depan adalah y, maka itu merupakan hiperbola vertikal. Jadi dapat diketahui bahwa ini merupakan persamaan hiperbola horizontal. Jadi bentuk umum persamaannya yaitu x dikurang h kuadrat per a kuadrat dikurang y dikurang k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Jadi bisa diketahui di sini bahwa nilai h itu sama dengan 2 dan nilai k-nya sama dengan minus 1. Ya, nilai k-nya sama dengan minus 1 karena y dikurang k berarti y dikurang minus 1, jadi y ditambah 1. Selanjutnya nilai a kuadrat sama dengan 16, maka nilai a-nya adalah 4. Selanjutnya nilai b kuadrat sama dengan 9, jadi b sama dengan 3. Maka kita akan mencari nilai c dengan menggunakan hubungan a, b, dan c. C kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah b kuadrat, kita masukkan nilainya. C kuadrat sama dengan a kuadrat 16 ditambah b kuadrat 9 sama dengan 25. C sama dengan akar dari 25 yaitu 5. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan koordinat titik pusat, puncak, fokus, dan persamaan garis asintotnya. Maka kita melihat rumus titik pusat yaitu h, k. Kita masukkan nilainya. Nilai h sama dengan 2 dan k sama dengan minus 1. Jadi h, k itu sama dengan 2, minus 1. Jadi ini merupakan nilai dari titik pusat. Selanjutnya adalah titik puncak. Rumusnya h plus minus a, k. Kita masukkan nilainya hanya 2 plus minus a 4, a sama dengan 4, minus 1. Untuk h ditambah a, k itu sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6, minus 1. Dan h dikurang a, 4 sama dengan 2 dikurang 4 minus 2, minus 1. Jadi ini merupakan titik puncaknya. Selanjutnya adalah menentukan titik fokus. Rumusnya yaitu h plus minus c, k. Jadi kita masukkan nilainya hanya 2 plus minus c. C itu sama dengan 5 sama dengan 2 plus minus 5, minus 1. Untuk h ditambah c, k sama dengan 2 tambah 5, 7, minus 1. Untuk h dikurang c, k sama dengan 2 dikurang 5, minus 1, jadi minus 3, minus 1. Jadi ini merupakan titik fokusnya. Dan yang terakhir adalah persamaan garis asintotnya. Jadi rumus dari persamaan garis asintotnya adalah y dikurang k sama dengan plus minus b per a dikali x dikurang h. Kita masukkan nilainya. Y dikurang minus 1, jadi y ditambah 1 sama dengan plus minus b per a. B nya 3, a nya 4, berarti 3 per 4 dikali x dikurang h. Nilai h nya 2 dikurang 2. Lalu untuk nilai positif 3 per 4, maka y ditambah 1 sama dengan 3 per 4 dikali x. 3 per 4 kali x, 3 per 4 x, 3 per 4 dikali minus 2, jadi 3 per 4 dikali minus 2, jadi minus
6/4 atau minus 3/2. Jadi Y sama dengan 3/4X dikurang minus 3/2 dikurang 1. Jadi minus 3/2 dikurang 1 itu minus 5/2. Jadi Y sama dengan 3/4X dikurang 5/2. Untuk nilai minus B per A, maka Y ditambah 1 sama dengan minus 3/4 dikali X, jadi minus 3/4X, minus 3/4 dikali minus 2, jadi 6/4 atau positif 3/2. Nah, sama dengan Y sama dengan minus 3/4X ditambah 3/2 dikurang 1 atau dikurang 2/2. Jadi Y sama dengan minus 3/4X ditambah 1/2. Jadi ini merupakan persamaan asimptotnya. Itulah tadi video pembahasan dari kami mengenai konsep, penjelasan, dan contoh soal dari hiperbola. Kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.